أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali meskipun masih dalam jaringan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini pembelajarannya yaitu tentang penyembelihan binatang ya, penyembelihan binatang. Dan kebetulan Bapak sekarang lagi berada di peternakan sapi di sini ya. Nah, ini alhamdulillah jadi di dalam pembelajaran ini akan menerangkan tentang tata cara bagaimana penyembelihan binatang secara syariat Islam. Jadi Islam menerangkan bagaimana cara kita cara menyembelih sehingga dagingnya bisa dimakan secara halal thayyiban. Nah, mungkin itu selanjutnya yaitu kita lihat, kita simak bagaimana tata cara penyembelihan binatang hewan ternak secara syariah Islam. Silakan. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan, subbab ketentuan penyembelihan hewan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyembelih setiap hewan yang akan dikonsumsi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini bertujuan agar hewan tersebut baik, halal, dan sehat untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih. Terlebih dahulu yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ketentuan orang yang menyembelih. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga, penyembelih baligh dan berakal. Tidak sah sembelih orang yang belum baligh dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunnahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Selanjutnya yaitu ketentuan hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati dan dalam keadaan masih hidup,
lalu kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Selanjutnya yaitu ketentuan alat penyembelih. Yang pertama, alat yang digunakan harus tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yaitu ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong, memutuskan bagian-bagian tersebut, yaitu mulai dari tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat bertemu kembali di subbab berikutnya, yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan baik secara tradisional maupun mekanik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.